Cara menentukan komoditas yang akan diekspor. Yang pertama tentu saja pastikan komoditas itu di sekitar kalian dulu. Jadi jangan dulu nyari komoditas yang jauh-jauh banget gitu. Karena nanti akan berhubungan ketika kita akan melakukan bisnis ekspornya, mulai dari mempelajari produk knowledge-nya, terus controllingnya pastinya kalau jauh ya ribet banget gitu ya. Jadi disarankan untuk menentukan komoditas tuh yang ada di sekitar kita. Misalkan di daerah kalian ada apa? Ada kelapa, ya itu aja coba diekspor lebih jauh. Terus di tempat yang lain misalkan ada produsen briket atau pabrik briket, ya coba briketnya itu kita pelajari lebih dalam. Jangan dulu nyari yang jauh-jauh, tapi yang kita mudah kontrol aja, misalkan di sekitar rumah kita, atau mungkin kalau jalan ya 2-3 jam gitu bisa sampai. Dan kalau untuk bolak-balik satu hari itu bisa waktunya cukup gitu. Itu tuh bakalan lebih gampang ketika nanti kita akan melakukan bisnis ekspor, teman-teman. Terus yang kedua, untuk menentukan komoditas ekspor itu pastikan komoditas tersebut itu memang ada marketnya di luar negeri. Jadi jangan sampai nih kita kekeh mau jual produk ini padahal belum pernah sebelumnya ada yang jual produk ini, atau di luar negeri itu belum ada gitu. Jadi pastikan ada dulu marketnya. Misalkan gini, untuk produk briket udah jelas-jelas ya kan, di seluruh dunia membutuhkan briket. Mulai dari untuk memasak, untuk industri dan lain sebagainya gitu. Tolak ukurnya harus seperti itu, teman-teman. Terus juga misalkan apa, produk gula aren atau brown sugar. Brown sugar itu ya konsumsi gitu, maksudnya di luar negeri banyak banget orang yang minat gitu. Atau produk lain misalkan rempah seperti kunyit, seperti jahe merah gitu, atau apa kayu manis. Banyaknya Timur Tengah, memang di Timur Tengah itu kan cenderung apa ya, mereka suka rempah gitu. Jadinya marketnya ada. Jadi itu yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman. Yang pertama adalah komoditas yang ada di sekitar dulu. Terus yang kedua, produk itu memang ada marketnya. Jadi sebelum kita lakukan atau mempelajari produk tersebut gitu ya, pastikan dulu market di luar negeri itu memang potensial untuk produk yang kita fokuskan sekarang gitu. Itu sih dua yang harus diperhatikan. Selebihnya baru teman-teman bisa meningkatkan kualitas dari produknya, terus apa namanya, membuat si produk itu tuh layak ekspor. Layak ekspor tuh dalam artian ya ketika kita kirimkan ke luar negeri, itu tuh produk itu bakalan tetap aman. Jadi mulai dari packagingnya, sertifikasi dan lain-lain, nanti teman-teman bisa mulai bertahap untuk dilengkapi seperti itu. Jadi yang pertama, step pertama ketika menentukan produk ekspor adalah cari produk di sekitar kita dulu untuk memudahkan. Terus yang kedua, pastikan marketnya ada. Terus yang ketiga barulah perizinan dan lain sebagainya, terus kualitas produk baru ditingkatkan. Seperti itu ya teman-teman sebelum ke tahap selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Saya lagi di hutan nih, lagi mau mancing di saung abah, di kolam yang ada di tengah hutan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe.